Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Putri Rahmawati, NIM 22251900068, kelas 3C, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini merupakan mata pelajaran matematika di kelas 7 SMP. Pada pembahasannya, saya menggunakan Powtoon. Nah, langsung saja yuk kita lihat video pembahasannya. Sebelum ke pembahasan, aku mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak sih apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah cabang ilmu matematika dalam bidang ekonomi yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya perdagangan, kegiatan yang dilakukan oleh bank, dan lain-lain. Dalam aritmatika sosial terdapat 6 pembahasan. Yang pertama, nilai keseluruhan dan nilai per unit, harga penjualan, diskon, bruto neto dan tara, bunga, dan yang terakhir ada pajak. Yuk langsung aja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nilai keseluruhan merupakan nilai total dari semua unit yang ada dengan rumus banyak unit dikali nilai per unit. Sedangkan nilai per unit merupakan nilai satuan dari barang atau produk dengan rumus nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Untuk lebih jelasnya, aku kasih contoh nih. Misalnya harga sebuah laptop 4 juta rupiah. Berapa nilai keseluruhan dari 5 buah laptop? Langsung saja kita masukkan ke rumus nilai keseluruhan, di mana banyak unitnya 5 dan nilai per unitnya 4 juta rupiah. Diperoleh nilai keseluruhannya 20 juta rupiah. Contoh dari nilai per unit misalnya, harga 5 laptop 20 juta rupiah. Berapa harga 1 unit laptop? Langsung saja kita masukkan ke rumus nilai per unit, di mana nilai keseluruhan 20 juta rupiah dibagi banyaknya unit 5. Diperoleh harga 1 unit laptop 4 juta rupiah. Selanjutnya harga penjualan. Di harga penjualan terdapat keuntungan atau laba dan kerugian. Keuntungan terjadi jika harga jual lebih tinggi dibandingkan harga beli dengan rumus harga jual dikurang harga beli, dan rumus persentase laba, keuntungan dikali 100% dibagi harga beli. Sedangkan kerugian terjadi apabila harga beli lebih tinggi dibandingkan harga jual dengan rumus harga beli dikurang harga jual, dan rumus persentase rugi, kerugian dikali 100% dibagi harga beli. Untuk contohnya, misal si A membeli handphone seharga 2.500.000, lalu dia jual ke B dengan harga 3 juta. Karena harga jual lebih tinggi dibandingkan harga beli, maka si A memperoleh keuntungan. Berdasarkan rumus, si A memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000 atau dalam bentuk persentase keuntungan sebesar 20%. Selanjutnya, si B menjual kembali HP-nya kepada si C dengan harga 2.600.000. Karena harga beli lebih tinggi dibandingkan harga jual, maka si B mengalami kerugian. Berdasarkan rumus, si B mengalami kerugian sebesar Rp400.000 atau dalam bentuk persentase rugi sebesar 16,7%. Pembahasan selanjutnya yaitu diskon. Kata diskon sudah tidak asing di telinga kalian, bukan? Ya, diskon adalah pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Besar diskon dapat dicari dengan persen diskon dikali harga semula, dan rumus harga diskon yaitu harga semula dikurang besar diskon. Contohnya, misal si Jet ingin membeli tas seharga 1 juta rupiah, dan ternyata tas itu diskon 20%. Berapa yang harus dibayarkan oleh Jet? Langkah pertama, kita mencari besar diskon terlebih dahulu, yaitu 20% dikali 1 juta rupiah, diperoleh Rp200.000. Lalu kita masukkan ke rumus harga diskon. Harga semula dikurang besar diskon, 1 juta dikurang Rp200.000. Jadi yang harus dibayarkan oleh Jet yaitu Rp800.000. Pembahasan selanjutnya yaitu bruto, neto, dan tara. Istilah bruto, neto, tara sering digunakan dalam permasalahan berat barang. Bruto adalah berat kotor atau berat barang yang ditambah dengan berat pembungkus. Rumus bruto, neto ditambah tara. Sedangkan neto adalah berat bersih atau berat isi produk dengan rumus bruto dikurang tara. Dan tara adalah berat dari suatu bungkus produk dengan rumus bruto dikurang neto. Contohnya, 1 toples permen bertuliskan berat bersih 500 gram. Setelah ditimbang ternyata berat keseluruhannya 800 gram. Berapa berat wadah permen tersebut?
Langsung saja kita masukkan ke rumus tara, yaitu bruto dikurang neto. Brutonya 800 gram dan netonya 500 gram, sehingga berat wadah permen tersebut yaitu 300 gram. Selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah jasa berbentuk uang yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Dengan rumus, waktu lamanya menabung dikali persen bunga dikali uang yang ditabung. Contoh, si A menabung di bank sejumlah 2 juta rupiah selama 1 tahun dengan besar bunga 15%. Berapa besar bunga yang diterima si A? Langsung saja kita masukkan ke rumus besar bunga, yaitu lama menabung dikali persen bunga dan uang yang ditabung, sehingga kita peroleh 300.000 rupiah. Yang terakhir ada pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada negara. Dengan rumus persen pajak dikali harga awal. Nah, itulah video mengenai aritmatika sosial. Mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain video selanjutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.